Halo, aku Fatan akan bahas sesuatu. Wasallam sendiri menekankan kejujuran dan keaslian dalam mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam usul suatu tindakan yang sangat serius dan dilarang. Tindakan mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi Islam terdapat menimbulkan berbagai pentingnya menjaga kejujuran secara sosial maupun dalam hal identitas dan keturunan. Secara sosial, Nabi Muhammad dapat menyebabkan perpecahan di antara umat Islam karena klaim semacam itu sering disertai dengan rasa superioritas atau pengakuan yang tidak adil terhadap orang lain. Dalam konteks ini, orang yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi dapat menyebabkan ketegangan dan konflik di antara komunitas Muslim. Secara spiritual, mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW dapat dianggap sebagai bentuk penipuan dan kemaksiatan. Dalam banyak hadis, Nabi Muhammad SAW mengingatkan umatnya untuk tidak berbohong dan tidak mengklaim sesuatu yang bukan miliknya. Tindakan ini dapat mengakibatkan dosa besar. Dan dalam beberapa riwayat, ada ancaman bagi mereka yang melakukan penipuan. Penipuan semacam ini termasuk ancaman masuk neraka. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk menjaga kejujuran dan integritas dalam hal identitas dan keturunan. Menghormati dan mencintai Nabi Muhammad SAW seharusnya tidak hanya ditunjukkan melalui klaim keturunan, tetapi juga melalui pengamalan ajaran-ajarannya, akhlak yang baik dan kontribusi positif terhadap masyarakat. Dengan cara ini, kita dapat menunjukkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW tanpa harus mengklaim sesuatu yang tidak benar. Mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW juga dapat merusak reputasi dan kredibilitas individu yang melakukannya. Dalam masyarakat, kejujuran adalah nilai yang sangat dihargai, dan ketika seseorang terlibat dalam penipuan semacam ini, mereka tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga merusak nama baik keluarga dan komunitas mereka. Selain itu, tindakan ini dapat mengundang kerugian dari orang lain yang pada gilirannya dapat mengakibatkan isolasi sosial. Konsekuensi yang jelas bagi mereka yang berbohong tentang keturunan. Para ulama sepakat bahwa mengklaim keturunan yang tidak sah adalah tindakan yang sangat tercela dan dapat dikenai sanksi. Ini menunjukkan betapa seriusnya masalah ini dalam pandangan agama. Dalam banyak kasus, orang yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW mungkin melakukannya untuk mendapatkan keuntungan material atau sosial yang semakin memperburuk situasi. Penting untuk diingat bahwa keturunan bukanlah satu-satunya cara untuk menghormati dan mencintai Nabi Muhammad SAW. Setiap muslim memiliki tanggung jawab untuk mengikuti ajaran dan teladan beliau dalam kehidupan sehari-hari tanpa harus mengklaim keturunan yang tidak benar. Ini adalah cara yang lebih mulia dan lebih sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya akhlak dan perilaku yang baik di atas segalanya. Menurut para pakar dan ulama, mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW adalah tindakan yang sangat tidak dianjurkan dan bahkan dilarang dalam Islam. Banyak ulama sepakat bahwa klaim semacam ini dapat menimbulkan berbagai masalah, baik dari segi moral maupun sosial. Salah satu alasan utama mengapa tindakan ini dilarang adalah karena
dapat menimbulkan perpecahan di antara umat Islam. Dalam pandangan para pakar, mengklaim sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW seringkali disertai dengan rasa superioritas atau pengakuan yang tidak adil terhadap orang lain. Hal ini dapat menciptakan ketegangan dan konflik di dalam komunitas Muslim yang seharusnya bersatu dalam cinta dan penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW. Ulama juga menekankan bahwa kejujuran adalah salah satu nilai utama dalam Islam. Banyak hadis Nabi Muhammad SAW mengingatkan umatnya untuk tidak berbohong dan tidak mengklaim sesuatu yang bukan miliknya. Para pakar berpendapat bahwa tindakan mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi adalah bentuk penipuan yang dapat mengakibatkan dosa besar. Dalam konteks ini, mereka juga melakukan penipuan semacam ini mereka yang melakukan penipuan semacam ini menghadapi konsekuensi spiritual yang serius, termasuk ancaman neraka. Lebih lanjut, para pakar juga menunjukkan bahwa tindakan ini dapat merusak reputasi dan kredibilitas individu yang melakukannya. Dalam masyarakat, kejujuran adalah nilai yang sangat dihargai, dan ketika seseorang terlibat dalam penipuan semacam ini, mereka tidak hanya merugikan diri sendiri, tapi juga merusak nama keluarga dan komunitas mereka. Dalam pandangan hukum Islam, ada konsekuensi di kalangan ulama bahwa mengklaim keturunan yang tidak sah adalah tindakan tercela dan dapat dikenakan sanksi. Ini menunjukkan betapa seriusnya masalah ini dalam pandangan agama. Banyak pakar berpendapat bahwa keturunan bukanlah satu-satunya cara untuk menghormati dan mencintai Nabi Muhammad SAW. Setiap muslim memiliki tanggung jawab untuk mengikuti ajaran dan teladan beliau dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, para pakar mendorong umat Islam untuk menunjukkan kecintaan mereka kepada Nabi Muhammad SAW melalui pengamalan ajaran-ajarannya, akhlak yang baik, dan kontribusi positif terhadap masyarakat. Ini adalah cara yang lebih mulia dan lebih sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya akhlak dan perilaku yang baik di atas segalanya.